Pembelajaran bawah sadar merujuk pada proses belajar yang terjadi di tingkat bawah sadar tanpa kesadaran yang aktif atau pengamatan langsung. Informasi atau pengalaman yang diproses secara bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku, pemikiran dan emosi seseorang tanpa disadari oleh individu tersebut. Pembelajaran bawah sadar didasarkan pada prinsip bahwa pikiran bawah sadar memiliki kapasitas untuk menyimpan informasi dan pengalaman yang telah dialami sepanjang hidup. Bahkan jika individu tidak menyadari atau mengingatkannya secara sadar. Informasi ini dapat dipengaruhi keyakinan, preferensi, dan sikap individu. Bentuk pembelajaran bawah sadar. 1. Pembelajaran implisit terjadi ketika seseorang memperoleh pengetahuan atau keterampilan tanpa disadari melalui pengalaman atau paparan yang berulang. 2. Pembentukan asosiasi, pikiran bawah sadar membentuk asosiasi antara stimulus tertentu dengan respons emosional atau perilaku tanpa kesadaran. 3. Pembelajaran melalui imitasi, kita dapat belajar secara bawah sadar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain tanpa disadari. Ini dapat terjadi dalam hal bahasa, gerakan tubuh, atau gaya komunikasi. 4. Pengaruh subliminal, pesan atau stimulus yang disampaikan di bawah ambang batas kesadaran, dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang tanpa disadari. Salah satu teknik dalam pembelajaran bawah sadar yaitu dengan storytelling atau cerita metafora. Cerita metafora adalah cerita atau narasi yang menggunakan metafora, yaitu penggunaan simbol atau gambaran kiasan untuk menggambarkan konsep, ide atau situasi tertentu. Dalam cerita metafora, elemen-elemen cerita mewakili makna yang lebih dalam. Tujuan pembelajaran dengan teknik cerita metafora. 1. Menumbuhkan minat dan fokus. 2. Pesan langsung ke bawah sadar. 3. Meningkatkan keterlibatan. 4. Merangsang kemampuan berpikir metaforis. 5. Meningkatkan kreativitas. Metafora memiliki dua bagian utama, yaitu tenor dan vehikel. Tenor dalam metafora adalah subjek yang sebenarnya yang ingin dijelaskan atau dianalogikan. Sedangkan vehikel dalam metafora adalah objek, kata atau frasa yang digunakan untuk mewakili konsep atau makna yang inginkan disampaikan melalui perbandingan. Tenor dan vehikel umumnya dihubungkan dengan kata yang mengidentikan, menganalogikan keduanya seperti, bagaikan, bak, adalah, dan lainnya, yang secara efektif mengatakan tenor adalah vehikel. Vehikel memiliki sejumlah dimensi, atribut atau variabel berisi uraian makna atau maksud yang diwakili oleh vehikel. Contoh tenor dan vehikel. Tenor, dia, vehikelnya buah hati, dimensinya, anak atau disayangi. Tenor, ayah, vehikelnya tulang punggung, dimensinya, andalan atau penanggung jawab. Tenor, kue, vehikelnya buah tangan, dimensinya, oleh-oleh atau hadiah. Tenor, orang, vehikelnya, musuh dalam selimut, dimensinya, pengkhianat. Tenor, ibu, vehikelnya, malaikat, dimensinya, baik. Struktur cerita metafora. 1. Pendahuluan. 2. Perkenalan metafora. 3. Konflik. 4. Perkembangan karakter. 5. Puncak konflik resolusi. 6. Kesimpulan. Cara menyusun storytelling atau cerita metafora. 1. Tentukan learning point, tujuan pembelajaran. 2. Uraikan dalam kalimat-kalimat positif. 3. Ubah dalam bentuk metaforis, flora, fauna, alam, kiasan, personifikasi, peribahasa. 4. Kembangkan menjadi cerita, bisa dengan memodifikasi cerita yang sudah ada. 5. Gunakan metode induktif. 6. Perkuat dengan komunikasi nonverbal. 7. Boleh tambahkan unsur humor sesuai konteks. Contoh kalimat metafora. 1. Si jago merah membakar habis ruko di pasar tersebut. 2. Anak kutu buku itu menjuarai lomba matematika nasional. 3. Sepulang dari Surabaya kakak membawakan buah tangan untukku. 4. Miftah merupakan bintang kelas di kelasnya. 5. Pemuda adalah tunas bangsa untuk membawa perubahan yang lebih baik pada negeri ini. Contoh paragraf metaforik. Kehidupan ini seperti mengarungi samudra yang luas. Terkadang kita harus melewati badai dan gelombang yang menghantam kita. Namun, setelah melewati tantangan itu, kita akan menemukan pulau-pulau kecil yang indah di tengah lautan. Jadi jangan pernah untuk berlayar dan menjelajahi kehidupan. Pembelajaran eksperiensial dirancang untuk melibatkan emosi peserta serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka.
Memainkan peran aktif dalam proses pembelajaran dapat menyebabkan peserta mengalami kepuasan yang lebih besar dalam pembelajaran. Pembelajaran pengalaman juga melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah dan keterampilan pengambilan keputusan. Lebih dari sekedar teori yang diajarkan, adanya simulasi pengalaman langsung, yang selanjutnya membantu dalam mempertahankan konsep-konsep teori baru ini. Manfaat lain adalah meningkatnya tingkat keterlibatan peserta. Tahapan pembelajaran experiential learning. 1. Tahap pengalaman nyata. Belum memiliki kesadaran tentang hakikat dari suatu peristiwa, hanya dapat merasakan kejadian dan belum memahami serta menjelaskan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. 2. Tahap observasi refleksi. Kesempatan untuk melakukan observasi secara aktif terhadap peristiwa yang dialami. Dimulai dengan mencari jawaban dan memikirkan kejadian yang ada di sekitarnya. 3. Tahap konseptualisasi. Diberikan kebebasan untuk melakukan pengamatan dilanjutkan dengan merumuskan konseptualisasi terhadap hasil pengamatan. 4. Tahap implementasi. Mampu mengaplikasikan konsep-konsep, teori-teori atau aturan-aturan ke dalam situasi nyata. Menurut Carl Rogers, experiential learning setara dengan perubahan dan pertumbuhan pribadi. Semua manusia memiliki kecenderungan alami untuk belajar. Kita bisa memfasilitasi pembelajaran tersebut dengan cara 1. Meningkatkan iklim positif dalam pembelajaran. 2. Memperjelas tujuan-tujuan pembelajaran. 3. Mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber pembelajaran. 4. Menyeimbangkan faktor intelektual dan emosional dalam pembelajaran. 5. Mengembangkan pemikiran dan perasaan bagi pembelajar. Prinsip-prinsip experiential learning. 1. Pembelajaran signifikan terjadi ketika materi pelajaran relevan dengan minat peserta. 2. Belajar berlangsung lebih cepat ketika ancaman terhadap diri rendah. 3. Pembelajaran yang dimulai inisiatif sendiri adalah yang paling bertahan lama dan meluas. Siklus pembelajaran experiential learning. 1. Mengalami. 2. Mengungkapkan. 3. Menganalisis. 4. Menyimpulkan. 5. Menerapkan. Salah satu pengaplikasian experiential learning adalah dengan permainan atau game. Alur pembelajaran dengan permainan atau game adalah sesuai dengan gambar yang ditampilkan berikut ini. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran berbasis permainan ini diantaranya, konsep dasar atau latar belakang, tujuan, jumlah peserta, waktu, sarana, tempat, proses, pembahasan dan refleksi serta referensi.